Halo, perkenalkan nama saya Dianisa Sri Rezeki dengan nomor NIM akhir 023 berperan sebagai Dayang Sumbi. Halo, perkenalkan nama saya Zidi Mawarni, saya berperan sebagai Sang Kuryang. Perkenalkan nama saya Artika Putri Devi, saya sebagai Tumang dan Prabu Galuga. Perkenalkan nama saya Evita Linda Amalia yang berperan sebagai narator. Alkisah pada zaman dahulu, di tanah Prayangan, pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan kecantikan dan kecerdasannya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badannya. Selanjutnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, lagi-lagi pintalanku terjatuh. Aku berjanji apabila yang menemukan pintalanku seorang laki-laki akan kujadikan suami, dan apabila yang menemukan pintalanku seorang perempuan akan kujadikan saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Kenapa malah kau yang mengambilkan pintalanku? Mau tidak mau, aku harus menepati perjanjianku. Aku harus menikah dengan anjing. Selanjutnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam mahligai rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Ananda Sang Kuryang, saat ini ibu sangat ingin memakan daging menjangan. Pergilah kau ke hutan untuk mencari rusa dan ajaklah si Tumang. Baiklah, ibundaku. Setibanya Sang Kuryang di tengah hutan, Di mana aku bisa mendapatkan menjangan yang besar. Aku tidak akan kembali pulang sebelum mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika tidak ada hasil yang kudapatkan, maka terpaksa panah ini akan kuhujamkan ke tubuh Tumang dan membawanya sebagai hasil buruan. lalu Sang Kuryang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang, dan benar saja ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sang Kuryang, dan tak lama kemudian si Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sang Kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ini ibundaku, aku sudah membawa hasil menjangan yang sudah ibu perintahkan. Terima kasih anakku, kau memang sangat piawai dalam berburu menjangan. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Kemana ya si Tumang? Kok sampai saat ini belum pulang juga? Sang Kuryang, kemarilah nak. Ya, ada apa bunda? Ada apa gerangan? Di mana si Tumang? Kok sampai saat ini ia belum pulang juga? Maafkan aku bunda, Tumang sudah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah hasil dari menjangan, tetapi itu adalah tubuh dari si Tumang. Apa kau bilang? Berarti yang kau suguhkan kemarin itu daging si Tumang? Benar sekali ibu. Dasar aneh tak tahu diri, pergi kau dari sini. Baiklah ibu, saya akan pergi dari sini. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan benda peralatan dapur yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona manis, kau sangat cantik sekali. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau bersedia menjadi istriku? Baiklah, aku mau menjadi istrimu. Suatu ketika Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya.
Dayang Sumbi kaget melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Sang Kuryang, itu bekas luka apa yang ada di kepalamu? Bekas luka di bagian kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayangannya. Apa? Berarti selama ini kau adalah anakku. Dayang Sumbi semakin bertambah bingung. Sang Kuryang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya. Kau adalah anakku. Luka yang di kepalamu itu adalah bekas pukulanku. Kau bohong. Kau tidak mencintaiku, bukan? Dan kau mengarang-arang cerita supaya pernikahan kita gagal. Hal yang kukatakan itu adalah benar. Aku adalah ibumu. Aku sudah bulat dengan tekadku. Setelah panjang lebar Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya serta anjing yang bernama Tumang, namun Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Sang Kuryang, apakah kau bersikeras untuk menikahiku? Ya, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku mau menjadi istrimu asalkan ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Apa syarat yang harus kupenuhi? Kau harus membuatkanku bendungan dan satu perahu sebelum fajar tiba. Baiklah, akan kujalankan semua perintah yang kau ajukan. Apa yang terjadi di sini? Cinta terlarang hanya akan membuat malapetaka. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Kemudian ia mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi pertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang pun berhenti melakukan pekerjaannya dan jin-jin pun berlari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun, Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi, lalu ia merusak bendungan yang ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung tangkupan perahu.